Halo semua, saya Dr. Rahmat Hidayat. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam episode podcast kesehatan kita kali ini. Topik yang akan kita bahas hari ini sangatlah mendasar, namun memiliki implikasi kesehatan yang begitu luas dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi Anda yang berusia 35 tahun ke atas dan mungkin tengah memikirkan yang terbaik untuk keluarga di rumah. Kita akan menyelami pertanyaan klasik yang seringkali membuat kita bimbang di dapur. Mana yang lebih baik untuk konsumsi rumah tangga kita? Air keran yang direbus atau air galon isi ulang? Pertanyaan ini mungkin tampak sederhana, namun sesungguhnya menyimpan kompleksitas yang cukup signifikan, karena sejujurnya, tidak ada satupun opsi yang 100% sempurna tanpa celah. Setiap pilihan yang kita ambil, baik itu merebus air dari keran rumah atau mengandalkan depot pengisian air minum, datang dengan sederet kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin Anda pernah melihat sendiri, seperti dalam gambaran yang sering kita temui, ada 2 gelas air. Satu terlihat bening, bersih, seolah menggoda untuk segera diminum dan menyegarkan dahaga. Sementara yang lain, meskipun sama-sama air, tampak keruh, dengan endapan di dasarnya, atau bahkan partikel-partikel kecil melayang yang membuatnya terlihat tidak layak konsumsi. Perbedaan visual ini seringkali menjadi indikator awal yang sangat penting, sebuah petunjuk pertama tentang kualitas air yang akan kita minum. Namun, kita harus selalu ingat, kejernihan visual saja tidak selalu menjadi jaminan mutlak akan keamanannya. Air yang terlihat jernih di mata telanjang pun bisa saja menyimpan ancaman tak kasat mata, seperti kontaminan kimia atau mikroorganisme berbahaya yang tidak mengubah warna atau rasa air. Sebaliknya, air yang tampak keruh, seperti dari pipa-pipa tua yang berkarat yang sering kita saksikan meneteskan air ke tanah, sudah jelas memberikan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah gambaran tentang bagaimana infrastruktur air yang buruk bisa secara langsung mempengaruhi kualitas air yang kita terima, bahkan sebelum sampai ke rumah kita. Tujuan kita semua, sebagai individu maupun sebagai kepala keluarga, tentu sama, yakni memastikan setiap anggota keluarga, terutama anak-anak kita yang rentan, bisa menikmati segelas air jernih dan segar seperti yang kita harapkan, tanpa rasa khawatir akan dampak kesehatan jangka panjang. Gambaran seorang anak yang riang gembira memegang gelas berisi air bening, adalah cerminan ideal yang ingin kita wujudkan. Ini adalah inti dari segala upaya kita dalam memilih sumber air minum yang paling aman dan sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat dua pemandangan umum di dapur rumah tangga yang menggambarkan pilihan-pilihan ini. Ada keluarga yang praktis menggunakan air dari galon isi ulang, menuangkannya langsung untuk diminum, mungkin dengan bantuan dispenser. Pemandangan seorang bapak yang menuangkan air galon untuk anaknya yang sedang haus adalah hal yang lumrah. Di sisi lain, ada juga yang setia merebus air keran di ceret, membiarkannya mendidih sebelum kemudian dihidangkan atau disimpan dalam wadah khusus. Pemandangan seorang bapak yang sedang menuangkan air mendidih dari ceret ke dalam gelas juga bukan hal yang asing. Kedua rutinitas ini, meski berbeda dalam praktiknya, sama-sama bertujuan memberikan air minum terbaik bagi keluarga. Namun, penting bagi kita untuk memahami betul apa yang terjadi di balik setiap pilihan ini, dan bagaimana kita bisa membuat keputusan yang paling tepat demi kesehatan keluarga. Pemandangan seorang bapak atau ibu yang mengangkat galon besar, membawanya ke depot pengisian air minum, adalah hal yang lumrah di banyak sudut kota dan desa kita. Ini menunjukkan betapa bergantungnya sebagian besar masyarakat pada sumber air isi ulang ini, tetapi sekaligus juga menggarisbawahi tanggung jawab kita untuk cerdas dalam memilih depot yang terpercaya. Mari kita bahas opsi pertama, air keran yang direbus. Air keran, yang juga dikenal sebagai air PDAM atau air dari sumur bor rumah tangga, seringkali menjadi pilihan utama karena ketersediaannya yang langsung dan biayanya yang relatif rendah dibandingkan dengan membeli air kemasan atau isi ulang. Praktik merebus air ini sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kita, dan memang memiliki landasan ilmiah yang kuat. Ketika air mencapai titik didih penuh, yaitu 100 derajat Celcius, dan dipertahankan dalam kondisi mendidih selama 1 hingga 3 menit, suhu tinggi ini efektif membunuh sebagian besar mikroorganisme berbahaya yang mungkin ada di dalam air. Mikroorganisme yang saya maksud di sini adalah bakteri patogen seperti E. coli, Salmonella, atau Vibrio cholerae yang dapat menyebabkan diare, tifus, atau kolera. Selain itu, virus seperti norovirus atau rotavirus yang juga memicu gangguan pencernaan, serta parasit protozoa seperti Giardia dan Cryptosporidium yang dapat menyebabkan penyakit gastrointestinal kronis, juga akan mati atau tidak aktif akibat panas ekstrim tersebut. Proses mendidih ini secara fisik mengubah struktur protein dan dinding sel mikroorganisme, sehingga mereka kehilangan kemampuannya untuk bertahan hidup dan berkembang biak.
Oleh karena itu, dari sudut pandang mikrobiologis, merebus air adalah metode sterilisasi yang sangat efektif dan terjangkau. Manfaat utama dari merebus air adalah adanya ketenangan pikiran bahwa risiko infeksi dari bakteri, virus, dan parasit telah diminimalisir secara signifikan. Ini adalah lapisan pertahanan pertama yang krusial, terutama di daerah-daerah di mana kualitas air keran dari sumbernya atau sistem distribusinya mungkin rentan terhadap kontaminasi biologis. Merebus air juga relatif mudah dilakukan di rumah dengan peralatan sederhana seperti kompor dan ceret, tidak memerlukan investasi besar untuk alat-alat canggih. Namun, di balik keunggulannya dalam membunuh mikroorganisme, merebus air memiliki keterbatasan yang sangat penting untuk kita pahami. Keterbatasan paling mendasar adalah bahwa proses merebus tidak dapat menghilangkan kontaminan kimia dan logam berat dari air. Air keran, tergantung pada sumbernya dan kondisi geografis di sekitar kita, bisa mengandung berbagai zat yang tidak diinginkan. Misalnya, air tanah di beberapa wilayah mungkin secara alami mengandung kadar logam berat seperti arsenik, timbal, merkuri, atau kadmium. Timbal, misalnya, seringkali berasal dari pipa-pipa air yang sudah tua atau sambungan pipa yang menggunakan timbal, seperti yang digambarkan oleh pipa berkarat yang meneteskan air ke tanah. Karat pada pipa tersebut bukan hanya indikasi usia, tetapi juga potensi sumber kontaminasi logam berat yang larut ke dalam air. Paparan jangka panjang terhadap timbal, bahkan dalam jumlah kecil, dapat menyebabkan masalah neurologi serius, terutama pada anak-anak, mengganggu perkembangan kognitif dan perilaku. Arsenik, kontaminan alami di beberapa daerah, dikenal sebagai karsinogen kuat dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan kronis, termasuk penyakit kulit, kanker, dan masalah kardiovaskular. Merkuri dapat merusak sistem saraf dan ginjal. Selain logam berat, air keran juga dapat terkontaminasi oleh bahan kimia industri dan pertanian. Pestisida dan herbisida yang digunakan di lahan pertanian terdekat dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air tanah, atau permukaan yang kemudian digunakan sebagai air baku PDAM. Obat-obatan dan produk perawatan pribadi yang dibuang ke saluran pembuangan juga dapat lolos dari proses pengolahan air konvensional dan berakhir di air keran kita. Senyawa organik volatil seperti trihalometana, yang merupakan produk sampingan dari desinfeksi air menggunakan klorin, juga bisa ada. Meskipun klorin penting untuk membunuh bakteri di jaringan pipa, produk sampingannya dalam konsentrasi tinggi dan paparan jangka panjang dapat menimbulkan risiko kesehatan, termasuk potensi karsinogenik. Merebus air justru dapat memicu reaksi kimia tertentu yang kadang-kadang justru mengkonsentrasikan beberapa jenis kontaminan kimia tertentu atau menghasilkan senyawa baru. Misalnya, jika air mengandung nitrat dalam jumlah tinggi, merebusnya dapat meningkatkan konsentrasi nitrat karena air menguap, dan nitrat tinggi dapat berbahaya bagi bayi, menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai sindrom bayi biru. Masalah lain yang sering ditemui adalah kandungan mineral terlarut. Air keran, terutama di daerah dengan tanah kapur, seringkali memiliki tingkat kesadahan yang tinggi karena kandungan kalsium dan magnesium. Meskipun mineral ini umumnya tidak berbahaya bagi kesehatan dalam jumlah normal, merebus air akan menyebabkan mineral tersebut mengendap dan membentuk kerak atau deposit di dasar ceret atau peralatan masak kita. Endapan ini, meskipun tidak beracun, bisa mengurangi efisiensi alat dan menjadi indikator tingginya mineral terlarut. Penting untuk diingat bahwa merebus air tidak menghilangkan mineral ini, melainkan hanya mengubah bentuk fisiknya dari terlarut menjadi padat yang mengendap. Singkatnya, merebus air adalah tindakan pencegahan yang bagus untuk masalah mikrobiologis, tetapi sangat terbatas dalam mengatasi masalah kimiawi dan logam berat yang mungkin jauh lebih sulit dideteksi tanpa pengujian laboratorium. Proses ini juga membutuhkan waktu dan energi, serta memerlukan wadah penyimpanan yang bersih setelah air direbus untuk mencegah rekontaminasi. Sekarang, mari kita beralih ke opsi kedua yang juga sangat populer, air galon isi ulang. Pemandangan seorang bapak atau ibu yang mengangkat galon besar, membawanya ke depot pengisian air minum, adalah hal yang lumrah di banyak sudut kota dan desa kita. Ini menunjukkan betapa bergantungnya sebagian besar masyarakat pada sumber air isi ulang ini. Daya tarik utama dari air galon isi ulang adalah kepraktisannya. Kita tidak perlu repot merebus air, menunggu hingga dingin, atau mencarikan tempat penyimpanannya. Air sudah tersedia, siap minum kapan saja, seringkali tinggal tuang dari dispenser. Banyak depot pengisian air minum juga mengklaim menggunakan sistem penyaringan canggih seperti reverse osmosis atau penyinaran ultraviolet yang diklaim dapat menghilangkan berbagai jenis kontaminan, baik itu mikroorganisme, bahan kimia, maupun logam berat.
Jika sistem penyaringannya memang berkualitas tinggi dan dirawat dengan baik, air yang dihasilkan bisa jadi sangat jernih dan bebas dari banyak zat berbahaya. Ini memberikan rasa nyaman dan kemudahan, terutama bagi keluarga yang memiliki mobilitas tinggi atau tidak punya banyak waktu di dapur. Namun, disinilah letak kerentanan terbesar dari air galon isi ulang. Kualitasnya sangat bervariasi. Tidak seperti air minum dalam kemasan bermerek besar yang diproduksi oleh perusahaan multinasional dengan standar kontrol kualitas yang ketat dan sering diaudit. Depot pengisian air minum memiliki skala operasi yang jauh lebih kecil dan pengawasannya seringkali kurang intensif. Hal ini membuka celah untuk potensi masalah yang serius. Pertama, mari kita bahas tentang sumber air dan proses pengolahannya. Depot air minum isi ulang bisa mendapatkan air bakunya dari berbagai sumber, mulai dari air tanah sumur bor, air PDAM, hingga air pegunungan yang diangkut. Kualitas air baku ini adalah titik awal yang krusial. Jika air baku awalnya sudah tercemar berat, maka sistem penyaringan yang tidak memadai tidak akan mampu mengubahnya menjadi air minum yang aman. Beberapa depot mungkin menggunakan sistem filtrasi yang canggih seperti reverse osmosis atau UV, namun banyak juga yang hanya menggunakan filter karbon dan sedimentasi sederhana. Filter karbon, meskipun efektif menghilangkan klorin, bau, dan rasa tidak enak, tidak bisa menghilangkan semua jenis bahan kimia, apalagi logam berat atau mikroorganisme secara tuntas. Filter UV memang efektif membunuh mikroba, tetapi hanya jika airnya sudah sangat jernih dan bebas partikel agar sinar UV bisa menembus dengan sempurna. Jika filter ini tidak diganti secara rutin sesuai jadwal, atau jika ada bagian yang rusak, efektivitasnya akan menurun drastis, bahkan bisa menjadi sarang pertumbuhan bakteri baru di dalam sistem. Air yang terlihat jernih di gelas pun, seperti yang sering kita lihat, bisa jadi hasil dari penyaringan partikel kasar saja, tanpa menghilangkan kontaminan terlarut yang tak terlihat. Kedua, ada masalah kebersihan galon itu sendiri. Galon air isi ulang pada umumnya adalah wadah plastik yang digunakan berulang kali. Bagaimana galon-galon ini dibersihkan oleh depot? Apakah mereka dicuci dengan bersih menggunakan desinfektan yang tepat dan dibilas hingga tuntas? Atau hanya sekadar dibilas cepat dengan air seadanya? Galon yang tidak dicuci dengan benar dapat meninggalkan residu air lama yang kotor, lumut, atau bahkan biofilm bakteri di dalamnya. Permukaan plastik galon juga bisa tergores seiring waktu akibat penggunaan dan pencucian yang kasar. Goresan-goresan kecil ini bisa menjadi tempat persembunyian ideal bagi bakteri untuk berkembang biak, melindungi mereka dari proses pencucian yang mungkin tidak sempurna. Jika galon sudah terkontaminasi, bahkan air yang sudah disaring bersih pun akan kembali tercemar saat diisikan ke dalamnya. Gambaran seorang pria yang mengangkat galon di depot pengisian air, meskipun terlihat biasa, menyiratkan adanya kontak fisik dan potensi kontaminasi jika kebersihan tidak dijaga secara ketat. Ketiga, faktor penyimpanan dan transportasi. Galon-galon air isi ulang seringkali disimpan di area terbuka, terpapar sinar matahari langsung dan suhu tinggi. Paparan panas dan sinar ultraviolet yang terus-menerus dapat mempercepat degradasi plastik, memicu pelepasan senyawa kimia dari plastik ke dalam air. Beberapa jenis plastik, terutama polikarbonat, diketahui dapat melepaskan bisphenol A atau BPA, senyawa yang dikaitkan dengan gangguan hormon. Meskipun banyak galon sekarang mengklaim bebas BPA, ada senyawa lain dalam plastik yang juga berpotensi berbahaya. Selain itu, transportasi galon yang tidak higienis, misalnya diletakkan di lantai kendaraan yang kotor atau bersentuhan dengan benda lain yang terkontaminasi, juga bisa mencemari permukaan galon yang kemudian bersentuhan dengan dispenser atau tangan kita. Keempat, dan tidak kalah pentingnya, adalah masalah regulasi dan pengawasan. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memang memiliki standar dan melakukan pengawasan terhadap depot pengisian air minum. Namun, dengan jumlah depot yang sangat banyak dan tersebar luas, pengawasan yang menyeluruh dan konsisten seringkali menjadi tantangan. Beberapa depot mungkin beroperasi tanpa izin yang layak, atau mengabaikan standar kebersihan dan pemeliharaan filter demi alasan penghematan biaya. Sebagai konsumen, kita tidak selalu bisa melihat atau mengetahui secara pasti bagaimana kondisi internal sistem filtrasi atau seberapa sering filter diganti. Kita hanya bisa melihat tampilan luar depot dan air yang jernih di dalam galon. Secara keseluruhan, baik air keran yang direbus maupun air galon isi ulang, keduanya memiliki celah risiko. Merebus air efektif mengatasi ancaman mikroba, tetapi gagal terhadap kimiawi dan logam berat. Air galon isi ulang menawarkan kepraktisan dan potensi bebas kimiawi jika sistemnya baik, tetapi integritas kualitasnya sangat bergantung pada standar operasional depot,
kebersihan galon, dan kondisi penyimpanan yang tidak selalu dapat kita kontrol. Pilihan terbaik pada akhirnya sangat bergantung pada kondisi spesifik sumber air di lokasi Anda, serta tingkat kesadaran dan proaktivitas Anda sebagai konsumen. Tidak ada solusi tunggal yang ajaib. Lalu, bagaimana kita bisa memprioritaskan kesehatan keluarga di tengah dilema ini? Sebagai dokter spesialis, saya akan memberikan beberapa rekomendasi atau solusi yang jelas dan non-kimiawi, beserta manfaat dan estimasi kisaran harganya jika relevan, untuk membantu Anda membuat keputusan yang lebih cerdas dan melindungi keluarga, terutama anak-anak kita yang sedang bertumbuh, agar bisa menikmati air bersih dan aman seperti yang kita impikan. Rekomendasi dan solusi komprehensif untuk air minum yang aman. 1. Mengenali kualitas air sumber Anda, air keran, PDAM atau air sumur. Langkah pertama dan paling fundamental adalah mengetahui secara pasti kualitas air yang Anda gunakan di rumah. Ini adalah titik tolak dari semua keputusan selanjutnya. Melakukan uji kualitas air. Jenis uji. Ada berbagai jenis uji air. Anda bisa memulai dengan uji dasar untuk parameter fisik, pH, TDS total dissolved solids, kekeruhan, uji mikrobiologi, untuk bakteri E. coli, coliform, dan jika memungkinkan, uji untuk logam berat, timbal, arsenik, dan beberapa parameter kimia penting lainnya, klorin, nitrat. Bagaimana melakukannya? Laboratorium terakreditasi. Cara paling akurat adalah mengirim sampel air ke laboratorium lingkungan atau kesehatan masyarakat yang terakreditasi. Banyak universitas, dinas kesehatan daerah, atau perusahaan swasta menyediakan layanan ini. Biaya uji air dapat bervariasi, mulai dari sekitar Rp150.000 hingga Rp500.000 atau lebih untuk uji yang lebih komprehensif, tergantung pada jumlah parameter yang diuji. Kit uji mandiri. Ada juga kit uji air mandiri yang tersedia di pasaran. Kit ini biasanya lebih terjangkau, sekitar Rp50.000 hingga Rp200.000, dan memberikan hasil cepat untuk beberapa parameter dasar seperti klorin, pH, kesadahan, dan kadang-kadang nitrat atau nitrit. Namun, akurasinya mungkin tidak setinggi uji laboratorium profesional. Manfaat. Dengan mengetahui profil kontaminan spesifik di air Anda bisa memilih solusi penyaringan yang tepat sasaran, bukan hanya menebak-nebak. Jika air Anda secara mikrobiologis aman tetapi mengandung logam berat, Anda akan tahu bahwa merebus saja tidak cukup. Jika air Anda keras, Anda tahu perlu filter yang mengatasi mineral. Ini memberikan ketenangan pikiran dan keputusan yang berdasarkan data. 2. Peningkatan kualitas air keran di rumah. Solusi non-kimiawi. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan air keran, investasi pada sistem penyaringan rumah tangga adalah pilihan terbaik. Ada beberapa teknologi yang bisa dipertimbangkan, masing-masing dengan kelebihan dan fungsinya. A. Filter karbon aktif. Activated carbon filters. Bagaimana cara kerjanya? Filter ini menggunakan material karbon yang telah diaktifkan untuk memiliki jutaan pori-pori kecil. Pori-pori ini bekerja dengan proses yang disebut adsorpsi, di mana kontaminan menempel pada permukaan karbon saat air melewatinya. Apa yang dihilangkan? Sangat efektif menghilangkan klorin dan produk sampingannya, senyawa organik volatil, VOCs, pestisida, herbisida, sedimen, bau tidak sedap, dan memperbaiki rasa air. Filter ini membuat air terasa lebih segar dan alami. Apa yang tidak dihilangkan? Kurang efektif menghilangkan logam berat, mineral terlarut, fluorida, nitrat, dan sebagian besar mikroorganisme. Jenis-jenis filter karbon. Pitcher filter. Teko filter paling sederhana dan portable. Air dituangkan ke dalam teko, melewati filter, dan terkumpul di bawah. Cocok untuk penggunaan pribadi atau keluarga kecil. Kisaran harga Rp150.000, Rp500.000 untuk teko, dan Rp50.000, Rp150.000 untuk pengganti filter setiap 1-2 bulan. Manfaat sangat terjangkau, mudah digunakan, dan meningkatkan rasa air secara signifikan. Faucet mounted filter. Filter yang dipasang di keran dipasang langsung pada ujung keran dapur Anda. Memungkinkan Anda beralih antara air yang difilter dan air keran biasa. Kisaran harga Rp200.000, Rp700.000, dengan pengganti filter Rp75.000, Rp200.000 setiap 2-4 bulan. Manfaat praktis. Air difilter sesuai kebutuhan, tidak memakan banyak tempat. Undersink filter. Filter bawah sink dipasang di bawah wastafel dan dihubungkan ke keran terpisah atau keran utama dapur. Lebih besar dan biasanya memiliki beberapa tahap filtrasi, termasuk karbon.
Kisaran harga Rp800.000, Rp3 juta atau lebih, dengan pengganti filter Rp200.000, Rp800.000 setiap Juni 12 bulan. Manfaat filtrasi lebih menyeluruh. Aliran air lebih cepat daripada pitcher faucet filter, tidak terlihat di dapur. Wallhouse filter. Filter seluruh rumah dipasang di jalur utama air masuk rumah, menyaring seluruh air yang digunakan di semua keran dan peralatan. Kisaran harga Rp2 juta, Rp10 juta ke atas, dengan pengganti filter Rp500.000, Rp2 juta setiap Juni 12 bulan. Manfaat seluruh air di rumah bersih, termasuk untuk mandi dan mencuci, mengurangi paparan klorin kulit. Perawatan. Penggantian filter secara teratur sangat penting. Filter karbon yang jenuh tidak hanya tidak efektif, tetapi bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. B. Sistem Reverse Osmosis. RO. Bagaimana cara kerjanya? RO adalah teknologi filtrasi canggih yang menggunakan tekanan untuk memaksa air melewati membran semi-permeabel dengan pori-pori yang sangat halus. Hanya molekul air yang bisa melewatinya, sementara kontaminan yang lebih besar, termasuk mineral terlarut, ditinggalkan dan dibuang sebagai air limbah. Apa yang dihilangkan? Ini adalah salah satu metode filtrasi yang paling efektif, mampu menghilangkan hampir semua jenis kontaminan, logam berat, timbal, arsenik, merkuri, kadmium, bahan kimia industri dan pertanian, pestisida, herbisida, nitrat, fluorida, garam terlarut, sebagian besar bakteri dan virus, serta partikel pada terlarut, TDS, hingga 99%. Apa yang tidak dihilangkan? Beberapa senyawa organik volatil yang lebih kecil dan gas terlarut mungkin tidak sepenuhnya dihilangkan tanpa filter tambahan. Kelemahan. Proses RO menghasilkan air limbah. Rasio air murni versus limbah bisa 1:3 hingga 1:5, tergantung sistem. Aliran air yang dihasilkan juga cenderung lambat. Selain itu, RO menghilangkan mineral esensial dari air, sehingga beberapa sistem dilengkapi dengan tahap remineralisasi untuk mengembalikan mineral bermanfaat. Kisaran harga. Sistem RO undersink biasanya berkisar antara Rp2.500.000, Rp8 juta, dengan pengganti filter, termasuk membran RO, sekitar Rp500.000, Rp1.500.000 per tahun atau lebih, tergantung jumlah filter. Manfaat. Menghasilkan air minum yang sangat murni dan aman dari hampir semua jenis kontaminan, memberikan ketenangan pikiran maksimal. Sangat direkomendasikan jika uji air menunjukkan kontaminasi kimia atau logam berat. Perawatan. Membran RO dan filter prafilter, sedimen dan karbon, harus diganti sesuai jadwal untuk menjaga efisiensi dan mencegah kerusakan. Sistem C. Filter ultraviolet UV. Bagaimana cara kerjanya? Filter UV menggunakan lampu UV khusus yang memancarkan sinar ultraviolet pada panjang gelombang tertentu. Sinar ini merusak DNA dan RNA mikroorganisme, bakteri, virus, kista protozoa, membuatnya tidak dapat bereproduksi dan menyebabkan infeksi. Apa yang dihilangkan? Sangat efektif membunuh dan menonaktifkan hampir semua jenis bakteri, virus, dan protozoa. Apa yang tidak dihilangkan? Filter UV tidak menghilangkan sedimen, bahan kimia, logam berat, klorin, atau mineral terlarut. Air harus jernih dan bebas partikel agar sinar UV bisa bekerja optimal. Oleh karena itu, sistem UV biasanya digunakan bersama dengan filter sedimen dan karbon. Kisaran harga. Unit UV untuk penggunaan rumah tangga kecil berkisar antara Rp1 juta, Rp4 juta. Lampu UV perlu diganti setiap 1-2 tahun dengan biaya sekitar Rp200.000, Rp700.000. Manfaat. Perlindungan yang sangat baik terhadap kontaminasi mikrobiologis tanpa menggunakan bahan kimia. Ideal sebagai lapisan keamanan tambahan setelah filtrasi fisik dan kimia. Perawatan. Penggantian lampu UV secara teratur dan pembersihan selongsong kuarsa yang melindungi lampu. D. Filter keramik. Bagaimana cara kerjanya? Filter ini terbuat dari keramik berpori-pori sangat halus yang berfungsi sebagai saringan fisik. Pori-pori tersebut cukup kecil untuk menahan bakteri, protozoa, dan partikel sedimen, tetapi membiarkan air melewatinya. Apa yang dihilangkan? Efektif menghilangkan bakteri, seperti E. coli, Salmonella, protozoa, Giardia, Cryptosporidium, dan partikel sedimen. Apa yang tidak dihilangkan? Tidak efektif menghilangkan virus, karena ukurannya terlalu kecil, bahan kimia, logam berat, atau mineral terlarut. Kisaran harga. Filter keramik standalone atau yang terintegrasi dalam sistem sederhana bisa berkisar antara Rp300.000
Rp1.500.000, dengan elemen filter pengganti Rp100.000, Rp400.000 setiap Juni 12 bulan. Manfaat: pilihan yang baik untuk perlindungan mikrobiologis dasar, terutama di daerah pedesaan, dan seringkali dapat dibersihkan secara manual untuk memperpanjang umur pakainya. Perawatan: elemen keramik perlu disikat secara berkala untuk menghilangkan kotoran yang menyumbat pori-pori dan diganti sesuai rekomendasi produsen. Distilasi air. Bagaimana cara kerjanya? Proses ini meniru siklus air alami. Air dipanaskan hingga mendidih, uap air dikumpulkan, dan kemudian didinginkan kembali menjadi air cair yang murni. Kontaminan, termasuk mineral, logam berat, bakteri, virus, dan sebagian besar bahan kimia, tertinggal dalam wadah pemanas. Apa yang dihilangkan? Hampir semua jenis kontaminan, termasuk mikroorganisme, logam berat, mineral terlarut, dan banyak bahan kimia. Ini menghasilkan air yang sangat murni. Apa yang tidak dihilangkan? Beberapa senyawa organik volatil dengan titik didih lebih rendah dari air mungkin ikut menguap dan terkondensasi, sehingga kadang diperlukan filter karbon pasca distilasi. Kelemahan: proses distilasi sangat lambat dan membutuhkan banyak energi listrik, yang berarti biaya operasionalnya tinggi. Juga menghilangkan semua mineral, sehingga memerlukan pertimbangan asupan mineral dari sumber lain. Kisaran harga: alat distilasi rumah tangga berkisar antara Rp1.500.000, Rp5 juta. Biaya listrik akan menjadi biaya operasional utama. Manfaat: menghasilkan air paling murni yang dapat dicapai di rumah. Sangat efektif untuk menghilangkan hampir semua kontaminan. Perawatan: pembersihan rutin wadah pemanas dari endapan mineral. 3. Teknik perebusan air yang benar. Jika Anda tidak memiliki akses ke sistem filtrasi canggih atau untuk keamanan tambahan, merebus air tetap merupakan metode yang vital. Proses: didihkan air hingga mencapai rolling boil atau didih gejolak penuh, yaitu saat gelembung-gelembung besar terus-menerus muncul dari dasar dan sisi wadah. Biarkan mendidih penuh selama minimal 1 menit, atau 3 menit jika Anda berada di ketinggian di atas 2000 meter, karena titik didih air lebih rendah di ketinggian. Penyimpanan setelah merebus. Setelah air dingin, simpan dalam wadah yang bersih, tertutup rapat, dan terbuat dari bahan food grade. Hindari kontak langsung dengan tangan atau alat yang tidak bersih untuk mencegah rekontaminasi. Air yang sudah direbus sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 24-48 jam. Manfaat: memastikan air bebas dari bakteri, virus, dan parasit patogen. Ini adalah langkah keamanan dasar yang penting dan terjangkau. 4. Memilih dan mengelola air galon isi ulang dengan cerdas. Jika Anda tetap memilih air galon isi ulang, Anda harus menjadi konsumen yang sangat cerdas dan proaktif. Memilih depot yang terpercaya. Perhatikan kebersihan. Amati kebersihan depot secara keseluruhan. Apakah area pengisian terlihat bersih? Apakah ada debu atau kotoran di sekitar mesin? Apakah operator mengenakan sarung tangan? Sistem filtrasi yang transparan. Depot yang baik biasanya menunjukkan sistem filtrasinya secara transparan, seperti tabung filter atau lampu UV yang terlihat. Tanyakan kepada operator jenis sistem filtrasi apa yang mereka gunakan, misalnya, reverse osmosis, UV, multistage filtration. Sertifikasi dan izin. Tanyakan apakah depot memiliki izin usaha dan sertifikasi dari Dinas Kesehatan setempat atau BPOM, jika mereka mengklaim standar tertentu. Perawatan galon. Perhatikan bagaimana mereka menangani galon. Apakah mereka membersihkan galon sebelum mengisi ulang? Apakah mereka menolak galon yang kotor atau rusak? Ulasan dan reputasi. Tanyakan kepada tetangga atau teman tentang rekomendasi depot yang mereka percaya. Pentingnya memiliki galon sendiri. Jika memungkinkan, belilah galon kosong Anda sendiri dan bawalah ke depot. Ini memberi Anda kontrol lebih besar terhadap kebersihan wadah. Membersihkan galon sendiri. Sebelum mengisi ulang atau sebelum menaruh galon kosong ke depot, bilas galon Anda dengan air bersih dan sabun, lalu keringkan sepenuhnya. Ini adalah tindakan pencegahan yang sederhana namun efektif. Periksa kondisi galon. Selalu periksa galon Anda, atau galon dari depot, sebelum diisi. Cari retakan, goresan dalam, atau tanda-tanda lumut kotoran di dalamnya. Galon yang rusak atau sangat kotor harus dihindari karena goresan bisa menjadi sarang bakteri. Penyimpanan di rumah. Simpan galon air di tempat yang sejuk, kering, dan jauh dari sinar matahari langsung. Sinar matahari dapat memicu pertumbuhan lumut dan degradasi plastik.
Jauhkan dari sumber bau kuat, misalnya, bahan kimia pembersih, karena plastik bisa menyerap bau. Pertimbangkan air minum dalam kemasan bermerek. Untuk situasi darurat atau jika Anda sangat meragukan kualitas depot isi ulang, air minum dalam kemasan bermerek yang diproduksi oleh perusahaan besar umumnya tunduk pada standar kualitas yang lebih ketat dan pengawasan BPOM yang lebih intensif. Namun, harganya tentu lebih mahal dibandingkan air isi ulang. Kisaran harga air minum kemasan 19 liter bisa berkisar Rp20.000, Rp35.000, lebih mahal dari isi ulang biasa yang sekitar Rp5.000, Rp8.000. 5. Kombinasi metode untuk perlindungan maksimal. Untuk perlindungan terbaik, terutama jika Anda sangat peduli atau jika Anda berada di daerah dengan kualitas air yang meragukan, menggabungkan beberapa metode bisa menjadi solusi. Sistem filtrasi rumah tangga perebusan. Gunakan filter karbon atau sistem RO untuk menghilangkan bahan kimia, logam, berat, dan memperbaiki rasa air. Lalu rebus air tersebut untuk memastikan tidak ada mikroorganisme yang tersisa. Ini adalah pendekatan double protection yang sangat kuat. Sistem filtrasi multitahap. Banyak sistem filtrasi modern, terutama RO dan UV, sudah datang dalam konfigurasi multitahap yang mencakup filter sedimen, karbon, membran RO, dan lampu UV. Ini menyediakan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai jenis kontaminan dalam satu unit. 6. Kesadaran dan advokasi komunitas. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran dalam mendorong peningkatan kualitas air. Pendidikan diri. Teruslah belajar tentang kualitas air di daerah Anda. Berlangganan laporan kualitas air dari PDAM setempat jika tersedia. Berbagi informasi. Bagikan pengetahuan ini dengan keluarga dan teman. Melaporkan masalah. Jika Anda mencurigai adanya masalah kualitas air di depot atau dari pasokan PDAM, laporkan kepada otoritas terkait, Dinas Kesehatan, BPOM, PDAM. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kita dapat melihat bahwa pilihan air minum untuk keluarga bukanlah sekadar masalah kenyamanan atau harga, melainkan investasi penting dalam kesehatan jangka panjang. Memahami risiko dan manfaat dari setiap opsi, serta mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan kualitas air, adalah kunci untuk melindungi diri dan orang-orang yang kita cintai. Ingatlah, air adalah sumber kehidupan, dan memastikan keamanannya adalah prioritas utama. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga dalam membuat keputusan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya.